Teknik Informatika serta S1 Sistem Informasi. Saat ini kampus kami menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Cukup dengan membayar Rp1.000.000, sahabat UMKM sudah bisa kuliah dengan SPP Rp550.000 per bulan. Sudah tidak ada biaya apa-apa lagi. Keren kan? Kami murah, tapi berkualitas. Terbukti kami sudah meluluskan ribuan guru-guru profesional di Bekasi sejak tahun 2009. Nah, dengan sahabat UMKM mengikuti webinar ini, sahabat bisa mendapatkan potongan biaya masuk kuliah sebesar Rp250.000 dengan menunjukkan sertifikat webinar kita hari ini. Atau kalau sahabat UMKM mau mencairkan voucher Rp250.000, sertifikat webinar kita, caranya sahabat hanya mencari satu orang atau mendaftar kuliah di Universitas Kampus Pancasakti Bekasi. Bisa di kampus mana saja. Maka sahabat tinggal menunjukkan sertifikat webinar kita. Lalu calon pendaftar tersebut membayar 1 juta uang masuk kuliah, maka saat itu juga sahabat UMKM dapat mencairkan vouchernya atau menerima uang sebesar Rp250.000. Alhamdulillah kan rezeki. Ayo pada daftar ya, kesempatan ini cuma sampai Oktober 2021. Baiklah, menginjak acara selanjutnya. Materi yang disampaikan mendapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita mengawali acara ini dengan pembacaan doa. Silakan Saudari Juria, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yambagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas doanya. Semoga doa dan harapan tiba-tiba mati. Terima kasih atas doanya. Semoga doa dan harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan dulu presentasi sponsor dari Ines Kosmetik tentang produk kecantikan Ines. Dan nanti ada door prize buat sahabat UMKM. Jadi tolong disimak penjelasan dari Ines, yaitu diwakilkan oleh Mbak Sinta. Adapun ketentuan door prize-nya diberikan kepada 3 peserta yang dapat menjawab 3 pertanyaan dari Mbak Sinta dengan cara menulis di Q&A. Ada pada layar monitor Bapak Ibu semua, sahabat UMKM. Setelah moderator atau Mbak Sinta menyebutkan namanya, boleh menjawab. Oke, Mbak Sinta, dipersilahkan. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Pagi, Mbak. Tadi saya sudah kirim
PPT apakah PPT-nya sih. ya, tadi saya sudah kirim PPT, apa bisa di-share, Ibu? Bisa. Oke. Disponsori oleh Ines Kosmetik. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta, perwakilan dari Ines Kosmetik Jakarta. Nah, senang sekali hari ini bisa bersama sahabat UMKM, bisa mengisi di webinar UMKM Universitas Pancasakti Bekasi. Terima kasih. Nah, sedikit memperkenalkan Ines Kosmetik ya. Mengenai Ines Kosmetik, nah ini adalah pabrik Ines Kosmetik yang ada di Malang, tepatnya di Jalan Industri Randu Agung, Singosari, Malang. Nah, Ines Kosmetik ini berdiri sejak tahun 1998, berasal dari Malang, Jawa Timur. Kemudian juga Ines Kosmetik ini sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, kemudian juga teruji secara laboratoris, kemudian juga sudah mendapatkan sertifikat dari BP POM. Jadi jangan pernah diragukan lagi untuk keamanan dan kehalalannya. Jadi produknya terjamin ya. Nah, Ines Kosmetik ini juga terdiri dari produk facial treatment, kemudian make up, dan juga body care. Boleh lanjut? Boleh dilanjut. Ya, misi kami adalah membantu wanita Indonesia memiliki kulit ideal, kemudian sehat, bebas dari segala permasalahan kulit. Biasanya wanita banyak sekali mengalami masalah kulit ya, masalah kulit kerutan, kemudian juga flek hitam ataupun jerawat. Nah, Ines Kosmetik ini bisa membantu masalah-masalah tersebut dengan produk-produk yang memang menggunakan bahan-bahan yang sangat alami, kemudian juga sangat terjangkau dan bahannya itu sangat bermanfaat untuk kulit. Nah, ini adalah produk terbaru kami, yaitu High Div Eyeliner Pen. Jadi eyeliner pensil, eyeliner berbentuk pen yang sangat simple, seperti spidol ya. Jadi ini mungkin nanti teman-teman atau peserta UMKM di sini bisa melihat dari e-commerce kami. Boleh dilanjut materi? Ya. Bisa, Nah, Mbak. ini bisa info mengenai Ines Kosmetik bisa didapatkan dari IG @ineskosmetik atau Facebook Ines Kosmetik. Nah, bagaimana sih cara membelinya atau memperolehnya? Ada di seluruh toko kosmetik hampir di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga bisa didapat dari official store kami, ya. Jadi bisa di-download dari aplikasi handphone itu ada aplikasi My Ines. Kemudian juga ada di Blibli, kemudian Dandan, Biu. Biasanya di wilayah Bekasi banyak Biu dan Dandan ya. Jadi nanti bisa dilihat banyak sekali info menarik mengenai Ines Kosmetik, ada juga di Lazada, Tokopedia, ataupun di Shopee. Nah, untuk teman-teman di sini yang memang tertarik untuk mengikuti kelas online ataupun offline, saat ini Ines Kosmetik juga melakukan kelas online dan offline. Bisa menghubungi nomor saya yang sudah ada di layar ya. Nah, kami saat ini membuka kelas online dan offline untuk beauty class ataupun skincare class. Nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Itu saja info dari Ines Kosmetik. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada Ines Kosmetik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cinta, untuk Ya, Ibu. progres dari Ines, pertanyaannya boleh langsung aja. Oke, pertanyaannya saya langsung sebutkan aja ya. Ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, berasal dari kota mana dan provinsi mana Ines Kosmetik? Yang pertama itu, berasal dari kota dan provinsi mana? Tadi sudah saya jelaskan ya, dan ada di layar juga PPT-nya. Kemudian yang kedua adalah berdiri sejak tahun berapa Ines Kosmetik? Nah, yang ketiga adalah sebutkan 2 sosmed Ines Kosmetik. Tadi sudah saya sebutkan ya, tadi ada bisa follow atau add sosial media sosial kami. Itu saja.
Apa sudah cukup jelas, Ibu? Apa saya ulangi nih ya? Yang pertama, berasal dari kota mana dan provinsi mana Ines Kosmetik. Kemudian yang kedua, Ines Kosmetik berdiri sejak tahun berapa? Dan yang ketiga adalah sebutkan 2 media sosial Ines Kosmetik. Itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin nanti dijawabnya di room chat ya, Bu ya? Iya. Oke, mungkin Ya, Mbak. panitia bisa bantu ya. Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ayo sahabat UMKM, kalau sudah dijawab, saya lanjutkan lagi. Assalamualaikum Farhan. Baiklah, untuk menginjak acara selanjutnya adalah acara inti yang sangat ditunggu-tunggu. Boleh disiapkan buku, kertas, dan juga pulpen untuk mendapat catatan hal-hal penting yang dalam penyampaian materi, agar ilmu yang disampaikan dapat diikat dalam ingatan sahabat semua. Pemaparan akan dibagi menjadi 2 sesi. Di tengah jeda akan ada door prize dari sponsor produk Muslim Madani, yaitu baju koko berkualitas. Enak dipandang, enak dipakai, manis buat lebaran. Oke, sedikit pantun. Joget ala Bang Jali, ketemu Ria Ricis, menunggu datangnya pembeli supaya dagangan laris manis. Nah, biar makin laris, nggak bikin nangis, menunggu datangnya pembeli, ayo kita belajar gratis, Trik Jitu banjir orderan via internet. Ya, tidak panjang, lebar, mari kita ikuti pemaparan materi oleh Bapak Ari Wibowo Eskom. Ya, di sini ada sesi pertama dulu. Kepada Pak Ari kami persilahkan. Bapak Ari. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Saya nggak bisa lihat layar saya sendiri ya. Mohon ditunggu sebentar Pak Ari. Lagi di setting. Oke. Oke Pak. Oke, sepertinya sudah muncul ya, sudah kelihatan. Bisa saya share? Oke, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Agak kagok ya, karena saya nggak bisa ngeliat diri saya sendiri nih. Oh, udah. Oke. Izinkan teman-teman, saya menyampaikan paparan mengenai trik Jitu untuk banjir order via internet. Ya, kalau saya lihat di sini kan teman-teman sudah UMKM semua ya. Tapi bisa jadi dari teman-teman ada juga yang belum memanfaatkan teknologi internet untuk berdagangnya. Jadi biasanya itu produsennya. Gitu ya. Biasanya sesi awal ini saya harus menyampaikan dulu bahwa acara ini terselenggara oleh sini ada Pancasakti, kemudian Karjitu Indonesia di sini dan Muslim Madani. Kemudian ini ya sepertinya karena ini online, jadi ini tidak perlu saya lewati saja. Maka ini terlihat ya teman-teman ya, tak kenal maka tak boleh. Perkenalkan, nama saya Ari, lengkapnya Ari Wibowo. Saya seorang founder dari karjitu.com, saya juga sebagai trainer di PPKD, BBPLK Bekasi. Kemudian saya juga menjadi
menjabat sebagai asesor BAN PAUD PNF Jabar, kemudian saya juga sebagai asesor kompetensi di LSP. Nomor kontak saya ada di depan, teman-teman bisa mencatatnya, kemudian email saya, dan di bawahnya itu ada channel YouTube saya. Nah, teman-teman bisa mensubscribe ya. Di situ ada materi-materi tentang digital marketing dan IT secara umum. Selanjutnya ini penghargaan-penghargaan yang sudah saya dapatkan. Seperti terlihat saya pernah menjuarai instruktur terbaik kota. Kemudian saya juga terbaik di Provinsi Jabar, kemudian 5 besar terbaik di Indonesia. Kemudian finalis instruktur terbaik Jabar Kemnaker, kemudian warga teladan 2017, instruktur terbaik di Jakarta Timur 2019, insan teladan di 2019 dan mendapatkan beasiswa di Korea Selatan tahun 2019. Itu penghargaan saya. Nah, sebelah kanan ini ada sebuah foto ketika saya di daerah Korea Selatan, tepatnya di Itaewon. Ini tempat pusat kebudayaan Muslim yang ada di sana. Kemudian yang di bawahnya nih, para pencinta drakor tentunya tahu ya, ini adalah Sungai Han. Nah, berikutnya ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Terlihat semua nggak, teman-teman? Kita udah masuk ke tahun kedua, ya mudah-mudahan tahun ketiga sudah tidak seperti ini lagi, bahwa semuanya dilaksanakan di rumah, mulai dari belajar, berbelanja, ataupun apapun semuanya dilakukan di rumah. Memang sih ada beberapa wilayah yang membandel, tapi kebanyakan semua mulai dari pemerintahan sampai bawah itu semuanya dilaksanakan di rumah, termasuk webinar gitu ya, kampus, SD, sekolahan, kursusan, semua dilaksanakan dari rumah. Walaupun beberapa lembaga ada yang sudah mulai berani, tapi tidak akan seperti biasa. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan kalau kita ini sebagai UMKM? Kalau zaman dulu kita bisa berkeliling, berdagang gitu ya, seperti menjual ketoprak ataupun menjual baju, itu bisa berkeliling, ataupun di mall. Nah, saat ini kita bukan cuma mall, tapi kita bisa mall ke mall gitu ya. Jadi awal mula kita hanya berdagang di satu wilayah, tapi dengan adanya internet kita bisa berdagang di beberapa wilayah sekaligus, bahkan juga bisa ke luar negeri. Dan itu kalau yang sudah pintar bisa dilaksanakan secara otomatis. Nah itu. Nah ini sebetulnya seri 1. Ya, seri 1 itu artinya akan ada seri-seri lain. Karena kalau yang saya pelajari juga, saya kan juga berguru ya digital marketing ini. Jadi kita itu baru 1 ya, baru di seri penggunaan GMB. GMB itu apa nanti kita bahas. Jadi UMKM mesti melek digital, itu sasarannya. Jadi jangan sampai kalau kita tadinya biasa berjualan di sekitar, maka di situ saja target kita. Maka kita coba berpikiran lebih, kita coba juga berdagang di luar wilayah kita, seperti itu. Nah, selanjutnya aturan di kelas ini. Nah, ini saya sayangnya tidak bisa melihat teman-teman semuanya karena banyakan yang off cam. Mesti harus senang, kemudian harus berpartisipasi aktif, kemudian harus merespon. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan dari saya karena saya berawal dari Muslim Madani. Jadi saya akan banyak pertanyaan. Barangkali nanti teman-teman ada yang mau bermitra ataupun bertanya tentang bagaimana caranya banjir order terhadap produk-produk teman-teman atau produk-produk kita, nanti kita bantu, termasuk produk sponsor kita barusan. Jadi ya teman-teman, nanti ada harus gembira, harus berpartisipasi, dan selalu merespon. Jadi ketika saya bertanya, teman-teman juga bisa langsung menjawabnya. Kemudian tujuan belajar hari ini. Nah ini teman-teman semuanya, bahwa kita harus tahu nih sebagai UMKM, jadi kalau biasanya kita hanya tahu berdagang saja, nah ke depan kita bukan cuma berdagang, tapi kita tahu dulu nih, di mana wilayah mana yang paling membutuhkan produk-produk kita. Gitu. Kemudian di sana terkenal dengan istilah apa. Kemudian di sana kompetitornya siapa. Kata kunci yang kita gunakan untuk di wilayah tersebut apa. Nah itu kita buat seperti itu. Ya, ada 3. Melihat tren, kemudian analisis, dan membuatnya. Saya yakin teman-teman sudah ada yang bisa ya, sudah ada yang bisa membuatnya ya. Karena ini sebetulnya pelatihannya ini sebetulnya udah cukup lama, cuma memang untuk sekarang jadi lebih dicari lagi gitu. Jadi ilustrasinya begini teman-teman.
saya punya kawan ketika ngajar di Bogor itu, jadi ada biasanya kan tukang pijat keliling ya, tukang pijat keliling yang seharinya mungkin cuma dapat 1 atau 2 orderan. Terus ngobrol-ngobrol dengan teman saya, akhirnya dikasih solusi bagaimana jika saya bantu membuat Google My Business, Google Bisnisku. Jadi yang tadinya 1 titik kita buat menjadi 4 titik, gitu ya. 4 titik itu ditaruhnya di mana? Ditaruh di depan-depan hotel. Jadi depan hotel A dikasih 1 titik, hotel B 1 titik, hotel C, hotel D 1 titik. Nah, dari situ ternyata orang-orang yang biasa nginep di hotel itu biasanya mencari, kalau dia capek-capek dia langsung gunakan Google untuk mencari bisnis pijat yang terdekat. Nah, akhirnya ordernya nyangkutnya ke teman saya ini, gitu ya. Akhirnya nyangkut ke teman saya ini. Hasilnya dari situ yang tadinya ordernya sehari mungkin cuma 2 atau 4, sekarang bisa berlipat sampai 10-an. Artinya yang awalnya mungkin kita menganggap bisnisnya sepele, ya, atau mungkin nggak mungkin menembus pasar yang lain, ternyata dengan adanya bantuan internet kita bisa menjual produk-produk kita ke tempat lain seperti itu. Nah, ya teman-teman boleh memotong presentasi saya jika ada yang ingin ditanyakan pada poin ini gitu ya, silahkan saja, nggak usah ragu-ragu, atau boleh juga nanti ketika ada sesi tanya jawab. Ya, selanjutnya, nah ini teman-teman siap banjir order dari internet. Bagaimana? Ya, harusnya teman-teman siap ya. Nah, boleh ada ilustrasi berikutnya. Sebetulnya saya dengan Muslim Madani sudah bekerja sama sebetulnya baru kira-kira 3 atau 4 bulan terakhir. Tapi karena dari founder Muslim Madani juga kuat sekali ya, kuat sekali itu maksudnya kuat niatannya, sehingga semua resellernya itu diajarin bagaimana cara berjualan lewat internet. Semuanya diajarin. Akhirnya dari mulai A sampai Z-nya kita ajarkan semua, walaupun masih dasar, tapi hasilnya pas dengan momen Lebaran ini, orderannya itu yang biasanya cuma sekitar 20 seharinya ya, 40 seharinya lewat online, sekarang sehari mungkin kemarin ada yang beli sampai 50 juta. Ya, artinya sekitar hampir 500 pieces gitu ya. Nah, itu kok bisa begitu? Karena brand kita sudah makin besar. Nah, apalagi kalau teman-teman lihat, sekalian promosi gitu ya, bahwa sekarang ini ada 2 buah sinetron yang menggunakan produk-produk dari kita. Nah, itu kenapa bisa begitu? Ya karena niatan dari CEO dari Muslim Madani ini bukan cuma sekedar berjualan, tapi dia juga senang bersedekah langsung ke masyarakat. Nah, akhirnya benar-benar banjir order. Nah, misi kita adalah, kita ini adalah UMKM. Ya, UMKM yang ingin meningkatkan penjualan lewat internet. Saya yakin teman-teman sudah berjualan juga, mungkin tinggal kita tambah lagi bagaimana. Apakah kemarin salah ya kita menyasar wilayah tersebut, wilayah Bekasi kita sasar, atau wilayah Kerawang kita sasar jualan baju. Nah, itu apakah benar? Nah, itu kita belajar di sini. Oke, nah ini tahapannya. Ya, pahami dulu nih, kalau biar bisa banjir order kita harus ngikutin jurus-jurusnya. Kita mesti tahu dulu trennya. Ya, produknya apa, lokasinya di mana, kata kunci yang digunakan apa. Itu dulu ya. Apakah harus punya produk dulu? Enggak juga, bisa juga kita nggak punya produk, tapi karena kita pinter jualan lewat internet, tetap kita bisa bisa menghasilkan, gitu ya. Termasuk tadi penawaran dari sponsor sebelumnya dan Muslim Madani. Jadi kita menawarkan bagi teman-teman yang tidak punya produk tetap bisa berjualan. Kalau punya produk gimana? Ya dua-duanya aja dijual, gitu ya. Nah, kemudian setelah memahami tren, kita harus tahu lagi bagaimana cara membuat dan mengembangkan Google My Business. Ya, Google My Business itu apa? Caranya gimana? Gunanya untuk apa? Terus kemudian step by step-nya gimana? Terus cara ngembangkannya gimana? Nanti itu kita bedah di sini. Mudah-mudahan cukup dengan waktu 2 jam, tapi pun kalau tidak, kontak saya ada di panitia dan di presentasi yang awal. Jadi teman-teman bisa kontak lewat nomor tersebut. Nah, ini silakan. Kita mulai praktek nih, karena kita bentuknya adalah paparan sekaligus praktek, jadi saya akan memaparkan di depan, teman-teman langsung mencobanya di handphone atau laptopnya. Begitu ya. Nah, siapkan alat notebook ataupun handphone. Kemudian gunakan Google
lalu mencari baju koko. Kita coba dulu ya. Nah, ini kita coba dulu. Misalnya saya gunakan Google. Jadi teman-teman langsung nyoba ya sebaiknya. Nah, ini caranya sebetulnya sederhana ya teman-teman. Kalau kita lihat sini, ini saya hapus dulu ya. Supaya tidak ada campur-campur dengan yang lain. Nah. Jadi ketika saya mencari kata kunci dengan kata kunci ini, baju koko, apa yang terjadi? Jadi ini adalah kelihatan di sini ya teman-teman, ada baju koko, baju koko pria anak, baju koko pria, baju koko anak, baju koko Pakistan, baju koko dewasa. Nah, ini adalah pencarian teman-teman semua. Ya, seluruh Indonesia. Bahkan seluruh dunia nih, karena saya belum pilih nih. Ya, jadi sampai dengan baju koko ini. Ini kita sebut keyword. Keyword. Ya, kata kunci. Dengan kata kuncinya adalah 2 kata. Besok kalau kita mau tambahin lagi baju koko misalnya dewasa pria. Nah, tuh. Jadi ternyata orang tuh senang dengan kata-kata ini, baju koko pria terbaru, baju koko pria lengan panjang, baju koko pria lengan pendek dan seterusnya. Nah, kalau kita ganti yang kata kunci lain, misalnya saya pengen cari kursus. Nah, tuh. Kursus, ini hapus dulu nih. Saya hapus dulu. Ya. Kalau saya pakai kata kunci lain, kursus, maka yang dicari adalah kursus mengemudi di Bandung. Itu yang terbanyak, kursus bahasa Inggris terdekat, kursus mobil terdekat. Nah, teman-teman silakan mencoba dengan kata kunci ini. Misalnya saya coba ya, kursus komputer. Nah, jadi kalau diambil kursus komputer, berarti yang muncul adalah kursus komputer terdekat, kursus komputer Bekasi, kursus komputer. Ini apa sih maksudnya? Ini adalah Google membantu teman-teman mencari yang paling banyak dicari oleh teman-teman juga. Jadi ini yang paling banyak. Ya. Jadi kalau misalkan mau cari kursus komputer, mau buka kursus komputer ya sebaiknya lebih baik di ini nih, Komputer Bekasi gitu kan. Karena banyak yang cari. Kursus komputer di Bekasi, kursus di Bogor, kursus di Depok, Cirebon, Karawang dan sebagainya. Atau paling tidak menggunakan nama-nama ini, kursus komputer terdekat, kursus komputer Bekasi, kursus komputer di Bandung. Nah, ini kata-kata ini akan dicarikan, kemudian diindeks, kemudian ditampilkan lebih tinggi. Kalau yang lain kita coba ya. Ini kembali lagi baju koko. Nah, kalau baju koko seperti ini. Baju koko pria. Ya, baju koko anak. Baju koko Pakistan, baju koko dewasa. Nah, ini yang sering dicari oleh teman-teman lewat internet. Ya, selanjutnya ini gimana nutupnya? Ini gimana ya nutupnya? Ya. Nah, selanjutnya itu 2 contoh ya. Kita coba yang ketiga. Misalkan kita cari wisata. Nah, itu cari. Jadi kalau wisata itu yang paling banyak adalah cari Bandung, Bogor, Lembang, Majalengka, Kuningan dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi ini bisa jadi panduan untuk teman-teman kalau kita mau buka usaha awalnya dari sini dulu nih. Ini gampang banget ya. Nah, misalkan bisnis kaos ya. Tuh. Kaos polos hitam, kaos distro. Kalau makanan kita coba ya. Makanan itu biasanya kita mie ayam lah gitu ya. Nah, tuh mie ayam Bekasi, mie ayam Mahameru, mie ayam Bandung dan seterusnya. Nah, ini caranya begini. Nah, dari situ saya buka pertanyaan dulu nih. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan dahulu buat teman-teman? Silakan. Silakan untuk sahabat UMKM bertanyanya lewat Q&A aja. Oke. Ini dulu sampai sedikit-sedikit saja dulu. Sedikit-sedikit dulu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Kita lanjut nih ya. Kita masuk. Silakan gunakan komputer ataupun handphone. Kemudian teman-teman silakan tulis gini. Sesuai dengan presentasi saya. Di sini ya. Nah, tadi kan sini materinya. Gunakan Google. Nah, kita coba. Nah, ini kita coba tadi ya. Jurus satunya ini. Kita tahu dulu bisnisnya apa. Kalau teman-teman bisnisnya di
minuman, ya tulis aja minuman apa yang dicari, di wilayah mana banyak dicari. Nah, kemudian kita masuk sini nih. Silakan teman-teman gunakan link yang saya berikan ini, trends.google.co.id. Kita coba ya di sini ya. trends.google.co.id. Nah, silakan sampai sini dibuka dulu. Nah, jadi dari sini kita mau coba bandingkan kira-kira bisnis baju koko itu wilayah mana yang paling banyak mencari. Ini kelihatan nanti di sini. Bisnis baju koko gimana? Bisnis kosmetik di mana? Bisnis minuman di mana? Bisnis makanan tuh di mana? Nanti bisa kita lihat sini ya. Kita coba nih ya satu, kita coba sini. Kita tulis aja nih baju koko. Nah, kemudian nanti akan cari tuh baju koko. Ternyata di Indonesia 12 bulan terakhir semua kategori kemudian penelusuran web itu ternyata baju koko tuh banyak mencari seperti ini. Lihat, ini naik ya sampai dengan ini adalah 96. Memang di tanggal 26 sampai dengan 28 nih istilahnya tidak terlalu banyak ya, 11, 16 gitu ya. Nah ini. Kenapa kok nggak banyak yang cari? Mungkin karena mudah. Kenapa kok cari? Karena pengennya online. Nah ini. Seperti ini. Ya, artinya ini terjadi peningkatan yang awalnya 75 sekarang kita naik di 96. Nah, saya punya bisnis lain selain baju koko, saya pakai gini, baju gamis. Kemudian sini tadi baju muslim. Nanti saya jelaskan kenapa harus begini ya. Pertama ke baju koko. Baju koko itu adalah produk kita. Kemudian baju gamis. Kenapa baju gamis? Karena ada wilayah tertentu nggak mengenal baju koko, tapi yang dikenal adalah baju gamis. Gitu. Terus kemudian ada juga di wilayah lain, dia kenalnya bukan baju koko dan bukan baju gamis, tapi baju muslim. Nah, lihat di sini. Ternyata pencariannya lihat data rendah, turun ya, tapi paling tinggi di baju yang merah ya, baju gamis. Seturun, terus sekarang dia sampai dengan nah, ini kelihatan di sini ya. Baju koko di tanggal 18 sampai 24 April, baju koko itu mencapai 58 pencarian. Baju gamis 98 pencarian dan baju muslim 50 pencarian. Gitu ya. Jadi memang ini data dari Google ya, data dari Google dan bukan dari saya. Ini di 12 bulan terakhir. Gimana kalau misalkan 1 tahun terakhir, kalau melihat bisnis ini bagus nggak sih 1 tahun terakhir gitu ya? Kita cari di sini nih. 1 tahun terakhir. Nah ini 95 tahun terakhir kita coba ya. Kita coba 5 tahun aja deh. Misalnya. Nah ternyata 55 tahun terakhir tuh segini. Yang paling banyak, nah 5 tahun terakhir itu banyaknya di wilayah-wilayah tertentu. Nah, di Juni 2017, naik lagi. Di Mei, Juni, Juni lagi ya, Juni lagi 2018. Naik lagi di Mei 2019, kemudian turun di 16 Mei, mungkin karena pandemi ini. Terus turun lagi sini. Nah, ini yang sekarang. Ya, tapi artinya bisnis ini ada yang mencari dengan 3 kata kunci ini. Nah, lanjutnya, ini kan pencarian ya. Nah, pencarian 5 tahun terakhir di Indonesia. Gimana kalau saya mau ekspor ke Malaysia misalnya? Kita cari Malaysia, kita tulis sini. Malaysia. Malaysia ada nggak yang cari gitu ya misalkan. Malaysia. Nah, dengan kata kunci ini yang sama. Nah, ternyata di baju koko banyak juga dicari tuh sana tuh. Jadi kalau kita jual baju koko di sana, ini kita ganti yang 7 hari terakhir. Nah, 7 hari terakhir ini yang kita dapatkan. Nah, ini seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian di Malaysia, nah, kita lihat di sini peta berikutnya adalah dari grafik ini, ternyata Johor lebih banyak menggunakan kata baju koko. Sedangkan baju gamis di Johor tetap banyak dicari. Kemudian yang kuning itu berarti baju muslim. Nah, ini grafiknya cara bacanya seperti itu. Saya kembalikan ke Indonesia dulu ya, biar nggak bingung. Indonesia dulu. Nah, kalau ini bentuknya workshop offline, biasanya peserta itu ada kesulitan mencari menggunakan handphone itu agak susah. Kalau pakai laptop kemungkinan gampang. Nah, ini seperti ini. Jadi wilayah-wilayah yang paling banyak adalah lihat sini ya, teman-teman. Gorontalo ternyata itu banyak sekali peminat baju koko. Yang nyari baju koko banyak sekali. Ya,
saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang Gorontalo itu, jadi memang di sana itu memang trennya adalah orang pakai baju koko dan orang itu senang yang bermerek, nggak senang yang kaleng-kaleng gitu ya. Bagi mereka itu branded itu is the best gitu bagi mereka itu ya. Nah, kemudian di Gorontalo juga baju gamis ada peluangnya, walaupun tidak begitu besar seperti baju koko. Kemudian baju muslim cuma 11% dari seluruh pencarian. Nah, terus kemudian Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Tengah. Nah, ini masing-masing punya pencariannya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita mau jualan di Papua, maka orang lebih kenal dengan istilah baju gamis, gitu ya. Karena ini dilihat di sini peta dari sini dari grafiknya dia lebih besar ya, sebesar 48%. Nah, ini kalau kita geser-geser bisa nih, kita geser-geser ke kanan. Tuh DKI nomor 6 ya, tapi ini kayaknya hampir rata ya, 40, 35 sama 25. Orang lebih senang. Nah, di Sulawesi Tenggara itu lebih kenal dengan istilah baju gamis, Maluku Utara dan seterusnya. Kita lihat di Jawa Barat. Nah, ternyata Jawa Barat sendiri itu orang lebih senang pakai membahas tentang atau bertanya tentang baju gamis dibandingkan baju koko. Gitu ya. Kalau kelihatan sini, kalau kelihatannya seperti itu ya di data di Google-nya. Nah, padahal di Bekasi sendiri itu penjualannya itu luar biasa sekali ya. Jadi untuk baju koko aja luar biasa. Apalagi di sini berarti kan ya, kalau kita jual baju gamis di wilayah Jawa Barat. Walaupun Jawa Barat itu masih luas ya, ada terdiri dari 27 kabupaten kota. Kemudian dan seterusnya ini bisa dicek sendiri ke belakang. Nah, kalau di Aceh orang lebih senang pakai gamis. Tuh lihat. Dari gamis ya. Kalau kita jualan gamis di Aceh itu lebih dikenal dibandingkan kalau kita jualan baju koko ya. Nah, kemudian kata kuncinya. Nah, kalau misalkan baju koko, orang senang dengan kata-kata baju koko sangci. Saya sendiri nggak tahu nih sangci seperti apa, tapi orang ternyata mencari ya. Kita bisa nanti riset nih, sangci itu apa sih? Kemudian baju koko kardinal, jual baju koko, kemudian jual baju koko Black Panther, baju koko Aldebaran Ikatan Cinta. Nah ini padahal pakai baju Muslim Madani dia nih kemarin itu. Nah ini kalau yang biru ya, biru itu berarti baju koko. Gimana kalau pakai ini yang merah? Berarti pakai baju gamis lu namanya terbaru. Gamis lu namanya terbaru. Nah ini ternyata orang tuh mencarinya seperti itu cara kerjanya. Ya, jadi kalau teman-teman bikin bisnisnya harus ada kata-kata ini. Jual baju gamis Luna Maya terbaru. Nah, itu supaya nanti masuk di Google naik ke atas. Terus kemudian harus ada kata-kata baju gamis Luna Maya. Dan ini bisa dirubah-rubah ya. Bisa dirubah. Bisa dikasih di judul, bisa juga dikasih di postingan. Kemudian ini kalau baju muslim. Nah, ternyata baju muslim Luna Maya. Menurut hadis, nah ini jualannya itu ya. Baju atasan lengan panjang modis, toko baju muslim Malang, dan seterusnya. Nah, ini jadi cara kerja orang-orang tuh seperti itu. Nah, ini saya minta teman-teman di poin ini harus bisa membaca peta sama mencari kira-kira bisnisnya itu tepat nggak di wilayah itu. Misalkan kalau kita mau cari apa gitu ya, ini saya coba gini. Boleh teman-teman 1 atau 2 orang kita coba tulis meriset bisnisnya, disampaikan di ruang Q&A supaya kita sama-sama bisa menganalisis apakah bisnis teman-teman itu sudah tepat di wilayah teman-teman sendiri. Oke, saya beri waktu. Halo. Ada kesulitan? Teman-teman UMKM semangat ya. Belum ada yang bertanya Pak? Belum ada yang. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke, di sini saya lihat ada teman saya juga nih. Sebentar ada. Bu Rusda ada. Bisa dilanjut dulu Pak. Nanti kita berapa menit lagi ya? Menit lagi kita break. Oke. Berapa menit lagi, Bu? 8. Oh, 8 menit. Oke, sekali lagi kita akan coba nih ya. Kita mau coba misalnya salah satu, kita coba nih. Mumpung siang-siang, misalnya
jual batik gitu ya. Batik. Nah, ini batik nih pencarian sini. Yogyakarta banyak dicari, tapi kita juga bandingkan ya sama jual misalnya kita bandingkan dengan jual jangan batik, mohon maaf, jangan batik. Kalau batik lawannya agak susah. Misalkan kita jual pakai daster aja deh. Kemudian kita bandingkan dengan piyama. Nah, piyama. Kadang-kadang ada orang yang mencari dengan kata kunci piyama. Nah, jadi kalau lihat begini, gitu ya. Jadi orang nih kalau lihat di sini berarti kata kunci yang paling banyak dicari dengan kata-kata ini bukan daster. Kita coba piyama, baju tidur. Nah, kita coba bandingkan dua kata ini. Ada piyama, ada piyama. Ada lagi apa ya kalau nggak salah baju tidur itu? Ada yang bisa bantu nggak ya? Saya agak terlupa nih, baju tidur istilahnya apa sih? Oke, anggaplah dua kata ini dulu ya. Nah, dari sini sebetulnya ini ya. Nah, teman-teman, kalau lihat dari sini, orang lebih senang menggunakan kata piyama pakai y dibandingkan piyama pakai in. Tapi bukan berarti nggak ada. Ternyata ada juga orang yang mencari dengan kata kunci ini. Walaupun nggak banyak. Nah, dari sini Aceh ternyata banyak dicari di sana. Kemudian Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Ini untuk 5 wilayah tertinggi. Kalau kita ganti ke kota, nah kalau ada yang suka ngincernya lebih ke kota, maka kita pindahkan ke sini. Nah, di 7 hari terakhir, itu Purworejo banyak mencari dengan kata kunci piyama. Gitu ya, kelihatan petanya sini ngumpul di sini semua. Demak, ya, Blora, Banjarnegara, Tikung, dan seterusnya. Nah, ini artinya kita kalau mau jualan di sini, itu banyak loh yang mencari. Ya, banyak mencari. Ya, nanti kalau misalnya Pak banyak yang mencari, bukannya nanti banyak pesaing ya, berarti tinggal kita mau gimana? Apakah lebih mudah menjualnya atau kita mau lebih sulit mempromosikannya? Kadang-kadang ini kan wilayah ini agak sepi nih ya, ini masih kosong nih, kita belum promosikan ke wilayah-wilayah ini. Tapi kita lihat coba, nah, masih di wilayah ini yang ramai itu di Pulau Jawa. Terus di wilayah ini gimana? Bisa saja, tapi berarti promosi kita harus lebih kuat, lebih besar, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kata piyama itu di sini, ya kalau tadi kan merah itu piyama, kemudian di sini senang menggunakan kata kunci piyama, kata pencariannya. Nah, ini Aceh, kemudian Sumatera Utara, Riau, dan seterusnya, ini bisa terlihat seperti ini. Nah, pada prinsipnya teman-teman harus tahu nih kira-kira bisnis kita ya atau produk kita atau jasa kita itu apa ya, bisa nggak kita lihat gitu ya, bisa nggak kita lihat di sini menggunakan kata kuncinya apa gitu kan. Kalau tadi kan saya coba lagi gini, kursus komputer ya, kemudian di sini kursus bahasa. Nah, kita coba bandingkan dua ini, banyakkan mana kira-kira. Nah, ternyata kalau lihat sini, banyakkan kursus bahasa. Tuh, lihat sini ya, bahasa. Kemudian wilayah mana? Kita kelihatan sini. Kalimantan Tengah. Kalau komputernya di wilayah Kalimantan Tengah lebih banyak. Kemudian yang bahasanya lebih rendah. Jadi dua ini bisa kita bandingkan. Nah, seperti itu. Nah, biasanya saya menggunakan dua ini nih, harus matching nih. Harus matching ya. Ini pertama nih ada dua kata. Ini 1, 2. Ini ada dua kata, 1, 2. Nah, bagusnya adalah kita mencarinya pakai yang sama artinya, Artinya kalau di sini kursus komputer, harusnya di sini kursus apa yang kaitannya pengertiannya sama dengan kursus komputer. Ini saya ambil cepat saja pakai kursus bahasa. Gitu. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini orang senang menggunakan kata ini. Contoh sertifikat kursus komputer. Dia senang sekali mencari ini nih. Kemudian di sini, nah ini untuk yang bahasanya, orang senang sekali menggunakan kata-kata ini. Ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini sudah, sorry. Nah,
Nah, ini seperti ini. Ini tadi sebetulnya sudah disampaikan. Ya, nah ini cara membacanya juga sudah saya sampaikan. Ini juga sudah saya sampaikan. Nah, sebetulnya next-nya adalah kita sudah mulai membuat akun Google My Business berdasarkan sama hasil pencarian yang atasnya. Gitu ya. Misalkan tadi saya senang menggunakan baju koko terbaru gitu ya. Nah, maka kita bikin bisnisnya nanti namanya juga kita sesuaikan dengan baju koko terbaru. Nih, kita contohin lagi nih ya. Kita Google. Waktu awal saya dengan Muslim Madani itu, kalau kita kasih cari Muslim Madani, maka, nah, jadi dulu ini cuma ada beberapa, 1, 2. Nah, kalau sekarang lebih dari 50 titik. Muslim Madani Official, ini Bekasi, kemudian ini Jawa Barat, kemudian banyak sekali. Banyak sekali. Kalau awal-awal tuh cuma 1, 2. Ya, kalau kita panggil pakai Maps, itu tambah banyak lagi. Jadi supaya apa, orang itu mencari langsung ketemu dan banyak sekali gitu Muslim Madani. Jadi seolah-olah bisnisnya itu banyak sekali. Nah, ini. Nah, ini formatnya juga udah saya ini. Kalau begini nih berarti udah belajar nih. Ya. Ini udah belajar. Kalau begini nih official. Nah, ini seperti itu. Nah, ke bawah ini makin banyak tuh. Sirwal Muslim Madani, apa-apa. Nah, ini masih ke bawah masih ada lagi. Nah, kalau ini sampai Cikarang, kita bayangkan ini sampai seluruh Jawa. Kemarin padahal cabang kita belum ada di daerah Kebumen. Tapi kita bisa cari loh di sini. Misalkan gini, Muslim Madani Jawa Tengah. Nah, kok udah nggak ada ya? Harusnya ada sini. Muslim Madani. Nah, itu ya. Muslim Madani. Waktunya sesi pertama. Oke, baik. Oke. Sip. Berarti kita break dulu ya. Ya, kita untuk door prize dulu, Pak. Biar semangat teman-teman UMKM. Iya, baik. Oke, saya stop share screen-nya dulu. Ya, ayo teman-teman siap untuk jawabannya di Q&A. Baiklah, untuk door prize ini adalah baju koko Muslim Madani. Adapun pertanyaannya, siapakah panggilan akrab Bapak Ari Wibowo Eskom yang memberikan materi kita hari ini? Ayo teman-teman silahkan dijawab. Ya, cepat, 1 orang 1 baju koko. Saran jawabnya sepertinya ada yang nulis di chat itu. Iya, dapat jawabannya. Udah PKBM. Udah ketemu PKBM. Udah, ada yang jawab di chat juga? Enggak, yang untuk teman-teman yang diterima jawabannya itu di Q&A. Baiklah, biar lebih semangat lagi, untuk sesi kedua nanti juga ada door prize dari baju koko Muslim Madani. Kita lanjut langsung ya Pak. Itu tadi ada pertanyaan dari bukan, dari Febri. Mohon maaf Pak. Sepertinya dari PKBM e-learning Cahaya Bangsa itu. Iya. Langsung aja nanti pertanyaannya disimpan di jam 2. Bisa berikutnya. Gini aja deh Pak, untuk pertanyaan nanti ada sesinya tersendiri kan? Kita lanjut aja langsung ke materi. Oke, baik, terima kasih moderator. Selanjutnya teman-teman, supaya kita lebih nyata gitu ya. Jadi saya minta teman-teman menggunakan gadgetnya, boleh menggunakan handphone ataupun laptopnya ya. Kemudian kita akan sama-sama membuat titik baru ya, teman-teman, membuat titik baru.
Ya, titik barunya titik bisnis kita masing-masing. Ya, ini saya akan share screen lagi. Oke, baik. Teman-teman sudah, saya asumsikan bahwa teman-teman sudah menggunakan alatnya masing-masing. Pertama, yang menggunakan laptop dulu. Yang menggunakan laptop berarti teman-teman langsung saja masuk ke akun Google teman-teman masing-masing. Gitu ya, saya contohkan di sini. Nah, kemudian kita ambil di sebelah kanan. Nah, ini seperti itu. Silahkan dicoba dulu. Saya beri waktu 10 detik. Ya, biasanya nggak usah lama-lama. Kalau sudah ketemu ini, tinggal klik saja. Ya, teman-teman, kalau untuk yang pakai handphone gimana? Teman-teman, silahkan download dulu Google My Business atau Google Businessku di handphone masing-masing. Nanti teman-teman bisa download, setelah itu nanti langsung login di akun teman-teman sendiri, Google My Business ya. Akunnya pakainya akun Google. Nah, untuk yang sudah, lanjut kita ke bawah sedikit. Nah, ini adalah akun-akun bisnis yang sudah saya buat. Saya sudah membuat beberapa dan akan saya buat lagi. Suka ada pertanyaan, Pak, boleh nggak ini lebih dari 1? Boleh. Lebih dari 10 juga boleh. Yang penting ini beneran gitu ya. Jangan sampai waktu diverifikasi ini nggak ada gitu. Nah, jadi saya beranggapan gini, kalau